Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Martian. Film tahun 2015 yang bergenre science fiction ini dibintangi oleh deretan nama artis Hollywood kawakan seperti Matt Damon, Jessica Chastain, dan juga Chiwetel Ejiofor. Film bercerita tentang seorang astronot yang tertinggal sendirian di planet Mars, mencoba bertahan hidup dan usaha dari NASA untuk menyelamatkannya. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali pada tahun 2035, kru misi Ares 3 di bawah komando Commander Lewis sedang menjelajahi daerah Aciadalia Planitia di Mars. Pada hari ke-18 dari ekspedisi 31 hari mereka. Saat sedang mengambil sampel di sana, Commander Lewis mendapat info peringatan akan adanya badai yang parah segera datang mengancam ekspedisi tim, membuat Commander Lewis membatalkan misi dan memerintahkan anggota untuk bersiap meninggalkan lokasi. Tetapi saat kru dievakuasi, salah satu astronot terkena puing-puing dan terlempar. Karena kondisi yang semakin parah, Commander Lewis dengan berat hati memutuskan untuk meninggalkan salah satu astronotnya itu dan kru pun meninggalkan planet Mars. Di bumi, Direktur Utama NASA, Teddy Sanders, memberi keterangan pers mengenai kondisi tim dan meninggalnya salah satu astronot ke media massa. Astronot yang tertinggal bernama Mark Watney. Dia terbangun setelah badai. Mark terluka dan peringatan oksigen rendah di dalam baju astronotnya. Mark lalu kembali ke tenda sementara kru atau yang biasa disebut hub. Di sana, dia mendapatkan oksigen cukup dan merawat luka-lukanya dari puing-puing antena komunikasi yang menancap di tubuhnya. Saat Mark mulai pulih, dia mulai membuat video diary, menceritakan kondisinya menggunakan komputer yang tersedia. Namun, Mark tidak dapat berkomunikasi dengan bumi karena antena komunikasinya sudah rusak. Memasuki hari ke-21, perhatian Mark adalah ke makanan. Dia mulai menghitung jumlah persediaan makanan yang hanya cukup untuk 400 hari. Sebagai seorang botani, Mark mengimprovisasi taman di dalam hub, menggunakan tanah di Mars, dan dipupuki dengan limbah kotoran kru untuk digunakan menanam kentang. Dan di hari ke-31, Mark mulai menanam kentang untuk pertama kalinya di dalam taman buatan dia sendiri. Kendala utama dalam usaha berkebun Mark adalah suplai air. Menggunakan ilmunya, dia memproduksi air dari sisa bahan bakar roket yang mengandung nitrogen, hidrogen, dan juga lain-lainnya. Percobaan pertama sempat gagal dan meledak. Namun, percobaan selanjutnya berhasil dan taman buatan Mark berhasil mendapatkan asupan air. Di hari ke-54, tunas pertama dari kentangnya Mark pun tumbuh. Di bumi, NASA mengadakan upacara pemakaman untuk Mark. Sementara itu, Direktur NASA untuk misi di Mars bernama Vincent Kapoor berdiskusi dengan Direktur Utama Teddy untuk kemungkinan misi Ares ke-6 membawa pulang jenazah Mark dari Mars.
perencana satelit NASA bernama Mindy meninjau gambar HAP dari satelit udara di Mars. Dia memperhatikan peralatan-peralatan yang bergerak pindah dan menyadari bahwa Mark masih hidup. Direktur Teddy menyuruh agar berita ini jangan diberitahu ke Commander Lewis dan kawan-kawan Mark yang masih dalam perjalanan pulang menuju bumi 10 bulan lagi lamanya, agar mereka fokus pada tujuan mencapai bumi. Direktur Teddy pun merilis berita di media massa mengenai kemungkinan hidupnya Mark. Mark menyadari satu-satunya kesempatan penyelamatan Mark adalah misi tanpa awak Mars yang berikutnya, bernama Ares 4, yang 4 tahun kemudian akan kembali ke bumi, berjarak 3.200 km jauhnya berada di kawah Schiaparelli. Mark akhirnya melakukan modifikasi dan uji kendaraan rover untuk kemampuan baterai kendaraan itu berjalan hingga jarak 3.200 km jauhnya. Di bumi, NASA menyiapkan pesawat luar angkasa probe untuk mengirimkan makanan yang cukup bagi Mark demi bertahan hidup sampai kedatangan Ares keempat. Di hari ke-79, Mark mengingat bahwa dulu di tahun 97 pernah ada misi tanpa awak menuju Mars yang bernama Pathfinder. Dia pun akhirnya menggunakan kendaraan rovernya menuju ke lokasi itu dengan harapan dapat menemukan mesin komunikasi Pathfinder. Di hari ke-94, Mark berhasil mencapai lokasi itu. Dia menemukan alat komunikasi Pathfinder yang dia cari tertanam dalam debu pasir di Mars. Menggunakan kamera dan motornya Pathfinder, Mark akhirnya mampu membangun komunikasi dengan bumi. Pertama, dia menggunakan papan dengan tanda-tanda tulisan tangan dan direspon oleh bumi dengan baik. Agar lebih efektif, Mark kemudian mencoba memodifikasi abjad dengan mengirim dan menerima kode dalam bentuk heksadesimal. Dan akhirnya komunikasi dua arah pun berhasil. NASA akhirnya mengirim patch software untuk terhubung dengan alat komunikasi dalam Pathfinder dan akhirnya Mark dapat berkomunikasi dengan bumi melalui teks. Melalui pesan teks, Mark marah karena kru Ares 3 tidak menyadari bahwa dia masih hidup, meskipun dia tidak menyalahkan mereka karena meninggalkannya. Direktur Teddy akhirnya mengizinkan kepala penerbangan NASA, Mitch, untuk memberitahu kondisi Mark yang masih hidup kepada kru Ares setelah 2 bulan lamanya. Commander Lewis dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan menuju bumi dengan kapal Hermes kaget, dan Commander Lewis merasa menyesal meninggalkan Mark. Suatu malam, saat Mark masuk ke dalam hub-nya, tiba-tiba airlock di dalam hub tidak berfungsi dan meledak. Hal itu menimbulkan lubang besar di dalam hub dan menghilangkan oksigen dalam hub, serta membunuh semua tanaman kentang yang ada di dalamnya. Mark kembali ke dalam rover, dia sedih dan frustasi malam itu. Percaya resikonya rendah, Direktur Teddy memerintahkan inspeksi keselamatan pra-penerbangan rutin dilewati untuk mempercepat peluncuran roket probe yang membawa bantuan makanan untuk Mark. Sementara itu, Mark juga berusaha menutupi lubang di hub dengan terpal dan lakban. Hal itu berhasil dan membuat oksigen kembali stabil di dalam hub. Di hari peluncurannya, roket probe tampaknya sudah siap dengan misinya. Awalnya, tampak semua berlangsung wajar dan normal. Namun, hal yang buruk terjadi. Roket meledak segera setelah lepas landas. Mark diinfokan mengenai bencana itu, dan sekarang percaya kematiannya di Mars tidak bisa dihindari lagi. Administrasi Luar Angkasa Nasional Negara Cina telah mengembangkan roket pendorong dengan teknologi rahasia bernama Taiyangsen. Demi namanya dikenal dunia, Cina akhirnya bersahabat dengan para ilmuwan NASA,
Mereka mengatasi masalah dan menawarkan untuk mengulangi misi probe yang gagal. Ketika situasi Mark semakin beresiko seiring berjalannya waktu, seorang ahli astrodinamika bernama Rich Brunel menyusun rencana alternatif untuk NASA. Rich meminta roket Taiyangsen bertemu dengan roket Herme yang berisi tim Ares 3, kemudian akan menggunakan kekuatan gravitasi bumi untuk menembakkan kembali roket Herme dan Taiyangsen menuju ke Mars. Direktur Teddy menolak gagasan itu, menganggapnya terlalu beresiko. Tetapi Mitch diam-diam mengirimkan rencana Rich ke kru Ares 3. Commander Lewis berdiskusi dengan para kru, mengatakan bahwa jika kru setuju, akan membuat mereka dapat menolong Mark dengan mengorbankan waktu 533 hari lagi untuk dapat kembali ke bumi. Kru dengan suara bulat akhirnya memvoting untuk menyelamatkan Mark dan melanggar perintah Direktur Teddy. Kru Ares 3 menonaktifkan remote control NASA dan membuat roket Herme berubah arah. Tidak berdaya untuk menghentikan mereka, Direktur Teddy mengatakan kepada Mitch untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah misi selesai. Misi penyelamatan Mark pun dimulai. Roket Taiyangsen yang membawa persediaan makanan diluncurkan, dan kali ini berlangsung dengan lancar. Taiyangsen kemudian terhubung dengan Herme, dan setelah itu Herme langsung capcus menuju ke Mars kembali. 7 bulan setelahnya, Mark segera akan memulai perjalanan 90 harinya menuju ke Schiaparelli, di mana roket MAV untuk Ares 4 telah berada di sana. Setelah perjalanan hari demi hari dan malam demi malam menggunakan rovernya, akhirnya Mark pun tiba di Schiaparelli. Roket MAV ternyata perlu diringankan 5.000 kg bebannya agar dapat bertemu dengan roket Herme di jalurnya. Mark pun harus mencopot banyak komponen dan mengganti kerucut hidung serta jendela besi MAV hanya dengan terpal saja. Hari yang dinantikan pun tiba. Mark mencukur habis kumis dan jenggotnya untuk persiapan penerbangan. Roket MAV akhirnya lepas landas, membuat Mark pingsan untuk sekejap karena kekuatan gravitasi Mars. Setelah berhasil mencapai ruang angkasa, MAV gagal mencapai kecepatan yang dibutuhkan. Commander Lewis membuat manuver Herme untuk memperlambat dengan menggunakan sistem RCS pesawat luar angkasanya. Dia juga memerintahkan dekompresi dengan membuat dinamit dan ledakan eksplosif terarah dari internal untuk menyelaraskan agar rutenya Herme dan MAV lebih baik. Commander Lewis akhirnya menggunakan unit manuver berawak untuk menjemput Mark. Namun, Commander Lewis tidak dapat mencapai Mark karena tali tambatannya tidak cukup panjang. Melihat hal itu, Mark berniat menghampiri Commander Lewis dengan menusuk pakaian astronotnya hingga bocor, menggunakan udara yang keluar untuk mendorong dirinya menuju ke arah Commander Lewis. Sempat gagal dijangkau oleh tangan Commander Lewis, namun akhirnya Mark dapat meraih tali tambatan dan akhirnya bergabung dengan Commander Lewis. Dia dan kru Ares 3 dipertemukan kembali setelah 560 hari Mark sendirian di Mars. Film diakhiri dengan adegan di bumi. Mark sudah menjadi instruktur bertahan hidup di luar angkasa bagi calon-calon astronot baru. 5 tahun kemudian, saat Ares 5 akan diluncurkan, semua orang yang terlibat dalam misi penyelamatan Mark menyaksikan Ares 5 lepas landas. Demikian alur cerita film The Martian. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, jangan pernah menyerah dalam kondisi sesulit apapun. Terus berjuang, dan niscaya pasti harapan yang tampak tidak mungkin itu akan selalu ada, guys. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.